Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwa fillah rahimakumullah, kembali bersama channel Laboratorium Sains Kristologi. Kali ini kita akan mengisi konten ABJI, Aku Bangga Jadi Islam. Nah, judul yang akan kita angkat kali ini adalah mimpi ketemu Yesus atau berjumpa langsung dengan Yesus. Jadi ada dua. Jadi fenomena ini kan sekarang banyak nih ya. Ada orang Islam ya, baik itu perempuan, itu laki-laki, banyak kejadian yang kemudian murtad dari Islam, masuk Kristen, dibaptis, kemudian ketika memberikan kesaksian ya, testimoni di gereja, kenapa Anda masuk Kristen ya? Dia cerita bahwa saya mimpi didatangi oleh Tuhan Yesus ya. Ada lagi yang bahkan lebih hebat lagi, bukan cuma dalam mimpi, tapi langsung berjumpa secara fisik ya. Jadi berjumpa langsung secara fisik gitu ya. Padahal sekarang lagi physical distancing ya. Nah, ikhwah fillah, tentu ini perlu kita bahas bersama agar tidak lagi ada umat Islam yang tersesat ya. Kenapa? Karena ini menjadi penting dalam akidah Islam kita. Baik, kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam ya. Nah, baik dari sisi Kristen sendiri, bermimpi ketemu Yesus atau berjumpa Yesus secara langsung memang sudah menjadi tradisi di kalangan gereja ya, dan orang-orang gereja, dan ini suatu kebanggaan ya. Bahkan mohon maaf, banyak pendeta-pendeta besar di Indonesia ini yang dalam testimoninya, dalam kesaksiannya, dia mengklaim bahwa saya ketemu Yesus secara langsung ya, bukan lagi mimpi ya. Mungkin kalau saya sebut nama, ada pendeta Yesaya Pariaji, Paul Zhang ya, bahkan sekelas Gilbert Lumendong juga sama. Ya, jadi dia mengaku bahwa dia bertemu secara fisik dengan yang namanya Tuhan Yesus, bukan mimpi lagi. Ya, ya mungkin yang baru imannya cuma cetek ya, jemaat biasa ketemunya lewat mimpi mungkin gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau kelasnya pendeta, gengsi dong cuma mimpi gitu ya. Maka dia harus ketemu sama Yesus gitu. Bahkan ada lagi yang lebih ya apa ya, kalau saya bilang lebih gila kasar ya, lebih fantastis lah ya gitu ya. Dia bisa memanggil Tuhan Yesus. Ya, kapanpun yang dia mau, dia bisa memanggil Tuhan Yesus, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun bisa menjawab ya setiap keinginan yang dimintanya. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di gereja. Orang Kristen tuh udah nggak asing dengan fenomena semacam ini ya. Baik, tapi ada nggak sih dasarnya di Alkitab yang membahas tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus ini? Ada ya, ada. Memang ada, yaitu yang paling terkenal adalah di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 8. Ini cerita tentang bagaimana si Paulus sang rasul gitu ya. Tapi ketika itu Paulus belum jadi rasul. Baru justru menjadi orang yang memusuhi Yesus, bahkan pernah mau membunuh Yesus gitu ya. Namanya Saulus sebelum dia bertobat. Jadi sebelum bertobat namanya Saulus, begitu dia udah jadi pengikut Yesus namanya diganti menjadi Paulus gitu ya. Nah, jadi ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus tiba-tiba jatuh tersungkur karena melihat cahaya yang sangat terang gitu ya. Sampai kemudian membutakan mata dia. Kemudian dia tidak melihat sosok, dia hanya mendengar suara ya. Suara itu memanggil dia, mengurapinya ya, dan katanya suara itu memilih Paulus untuk menjadi rasul gitu ya, yang akan menyebarkan ajaran Kristen. Dan suara itu diyakini oleh Paulus adalah suara dari Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa yang namanya ajaran Kristen tentang ketemu Yesus ya, mimpi ketemu Tuhan Yesus itu adalah ya sah-sah saja, karena tadi Paulus pun bisa mimpi ketemu sama Yesus ya. Cuma yang jadi barangkali pertanyaan kita ya, bahwa kita bukan orang Kristen, makanya mungkin kita nggak paham ya.
Kalau semua orang Kristen mengklaim bisa ketemu Tuhan Yesus, ya mimpi ketemu Tuhan Yesus, walaupun mungkin nanti Yesus yang mana nih gitu ya, karena kan fotonya Yesus tuh aneka rupa. Yesus di Amerika bule, putih, londo gitu ya. Kalau Yesus mungkin di Asia kulitnya sawo matang. Yesus di Cina matanya sipit. Yesus di Afrika mungkin kulitnya hitam, rambutnya keriting gitu ya. Ini yang mana Yesusnya gitu ya? Karena beda-beda nanti kan. Karena wajah Yesus nggak satu tuh, banyak gitu ya. Sesuai dengan daerah dan tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi oke lah, itu urusan mereka lah ya. Kita nggak nggak mau pusingin itu ya. Ini kan cuma pertanyaan saja gitu ya. Nah, ini kan jadinya agama itu kebenarannya jadi kebenaran subjektif, bukan objektif lagi. Kenapa? Karena semua orang Kristen nanti mengklaim saya bisa ketemu Tuhan, saya bisa mimpi. Jadi mimpi ketemu Tuhan Yesus atau ketemu Yesus secara langsung itu adalah justifikasi kebenaran. Nah, ini yang bahaya gitu ya menurut saya. Jadi kebenaran itu nggak objektif lagi menurut ajarannya, menurut isi Alkitabnya, ya, menurut bagaimana contoh-contoh dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi mereka semua saling mengklaim saya mimpi ketemu Tuhan, saya bisa ketemu sama Tuhan secara fisik dan lain sebagainya, saya diurapi oleh Tuhan. Nah, ini kan repot gitu ya. Sehingga mungkin ini nanti yang menjawab mereka lah ya, yang bisa menjawab. Kemudian berikutnya ada semacam persaingan yang tidak sehat lah ya di antara jemaat-jemaat Kristen kalau seperti ini. Nanti mereka-mereka yang merasa belum pernah ketemu mimpi sama Tuhan Yesus jadi minder gitu ya. Sementara yang sudah pernah merasa jumaya gitu ya, jumaya. Ya, sehingga kemudian ini kan jadi nggak bagus ya antara mereka gitu ya. Tapi sekali lagi ini cuma pertanyaan kami yang Muslim kepada ajaran ini gitu ya. Jadi silakan nanti orang Kristen juga punya hak untuk menjawab tentunya ya. Nah, jadi itu. Kemudian bagaimana kalau dari sisi Islam ya? Apakah orang Islam bisa mimpi ketemu sama Allah gitu ya? Kalau mimpi ketemu Rasul Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW bisa lah ya. Karena memang ada ya hadisnya itu ya. Tapi saya tidak membandingkan mimpi ketemu Tuhan Yesus sama mimpi ketemu Nabi Muhammad, kan lain. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad tidak dipertuhankan dan tidak ada umat Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Jadi nggak nyambung lah kalau saya membandingkan mimpi ketemu sama Tuhan Yesus ini dengan mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hanya manusia biasa. Ya. Nah, apakah ada orang Islam yang mengklaim saya bisa ketemu sama Allah? Saya bisa dengar suara Allah. Saya bisa mimpi ketemu Allah? Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena tidak ada ajaran itu dalam agama kita, agama Islam. Yang ada gimana dong supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita? Di Islam ada namanya ilmu ihsan. Ilmu ihsan ini adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, otomatis ya nggak bisa melihat Allah ya. Seolah-olah ini kan. Maka dia membayangkan saja gitu ya. Kalau juga tidak sanggup ya dia harus yakin intinya Allah melihat dia, gitu aja ya. Hal ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, dikatakan a'budillahu ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Yang artinya beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Karena apa? Allah itu adalah Al-Basir ya, Maha melihat ya. Nah, jadi ikhwafillah rahimakumullah. Terus bisa nggak kita ketemu sama Allah? Pertanyaan kan gitu ya. Masa orang Kristen aja bisa ketemu sama Tuhan Yesus? Kita nggak bisa ketemu sama Tuhan kita ya. Masa entah kalah keren dong? Bisa. Kita akan berjumpa dengan Allah. Setiap Muslim ya yang kelak masuk surga akan berjumpa dengan Allah. Nggak mungkin kita ketemu janjian gitu ya. Silahkan Pak ke rumah saya. Kemudian yang punya rumah nggak nemuin ya, itu namanya tuan rumah nggak tahu diri. Udah ngundang orang ya, memanggil orang untuk ke rumahnya, tapi tuan rumahnya pergi. Allah kan yang punya surga. Otomatis kalau kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, Allah akan menemui kita. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada ya, di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke 110 ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya siapa yang rindu, kangen berjumpa dengan Allah ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, yang
kangen rindu bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah yang pertama. Syaratnya itu ada dua. Yang pertama harus beramal soleh, diperbanyak. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dalam beribadah itu menyekutukan Allah. Kalau dua ini dijaga, tidak menyekutukan Allah, beramal soleh, insya Allah ketika kita masuk ke dalam surga, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menemui kita, ya. Jadi itulah kerinduan kita yang mendalam. Makanya tidak ada umat Islam mimpi, cuma mimpi apa hebatnya. Saya mimpi ketemu Jokowi, Pak Presiden RI, cuma ngimpi, ya. Wah, saya tiba-tiba lagi duduk, Pak Jokowi datang, saya melihat loh langsung loh, ya. Tapi bukan nyata, ini pandangan gaib gitu ya. Atau mungkin dalam Kristen visi gitu ya. Visi itu bukan mimpi, bukan nyata, tengah-tengah. Mau dia salaman bisa disentuh, tapi kan ini bukan yang sebenarnya, gitu ya. Maka apa yang dibanggakan? Tapi besok ketika umat Islam bisa berjumpa dengan Allah di surga, kita berjumpa langsung, kita bisa melihat Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah secara nyata. Nah, inilah yang menjadi kerinduan kita. Maka orang Islam harus bersabar, ya, perbanyak amal soleh, ya, tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Maka insya Allah kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Oleh karenanya saya pikir sangat naif ya bagi seorang muslim yang kemudian murtad dari Islam hanya karena mimpi ketemu sama Yesus Kristus. Ya, ini dalil terlemah seseorang yang berpindah agama. Ini masih akan bisa diperdebatkan. Dan saya pikir mereka-mereka yang mimpi ketemu Yesus juga takut-takut juga ya kalau diajak berdebat tentang hal ini. Karena apa? Ini kan bukan real, bukan nyata. Sesuatu yang tidak real, tidak nyata, tidak rasional, maka akan sulit untuk dipertahankan kebenarannya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi umat Islam yang kemudian murtad hanya karena alasannya lucu ini gitu ya. Ya carilah alasan kalau mau murtad yang bergengsi gitu ya. Jadi biar orang tuh wah gitu ya. Biar keren gitu ya. Jangan sampai murtad dengan alasan-alasan yang konyol, yang tidak masuk di akal lah. Kalau cuma konyol tidak masuk di akal, ngapain murtadnya? Tetap jadi Islam sampai mati. Itu ikhwah ya. Mohon maaf lahir batin. Ya tidak ada maksud menyinggung orang-orang Kristen. Ini hanya membandingkan. Yang namanya ilmu perbandingan agama. Agama itu memang boleh diperbandingkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah supaya kita menjadi muslim yang istiqomah di jalan Allah sampai mati kita tetap Islam. Dan dengan bangga kita sama-sama katakan ABJI, aku bangga jadi Islam. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.